Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajra dengan NIM 23029027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pengembangan kewirausahaan. Dalam mengembangkan kewirausahaan, dapat kita mulai dari kemampuan kita menganalisis seperti apa ciri-ciri seorang wirausahawan yang berhasil. Banyak sekali kita lihat dari berbagai kisah seorang wirausahawan yang memiliki kerja keras tinggi, di mana seorang wirausahawan yang begitu kerja keras sehingga dapat membuktikan bahwa impiannya menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu berhasil. Bahkan dapat melampaui bagaimana ekspektasi dia yang sebenarnya. Beberapa di antaranya ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses itu yaitu kita perlu melihat pada diri kita, apa kita memiliki ciri-ciri tersebut atau tidak. Yang pertama, seorang wirausaha yang sukses itu memiliki visi dan misi yang jelas. Bagaimana visi dan misi itu terkait dengan bagaimana usaha yang dijalankan. Apa langkah-langkahnya yang akan dijalankan untuk membangun usahanya itu? Apa tujuannya yang akan ia jalankan dalam membesarkan usahanya tersebut sehingga usaha tersebut menjadi sukses, dan visi misi itu turun menjadi program yang akan menjadi rutinitasnya nanti. Yang kedua, seorang wirausaha itu pantang berhenti dan tidak mudah menyerah. Seorang wirausahawan itu akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terkait dengan apa yang ia mulai. Seorang wirausahawan itu akan memiliki komitmen yang tinggi. Ia akan setia kepada hal-hal yang telah ia rencanakan. Bahkan sesuatu yang ia dapatkan nantinya bisa jadi akan melebihi dari rencana yang telah ia susun, sehingga ia akan menghasilkan usaha yang lebih besar. Yang ketiga, seorang wirausahawan itu ia berkembang dengan mengikuti zaman dan berinteraksi dengan semua orang karena dia tidak mengetahui siapa yang akan menjadi target pasarnya, siapa yang akan menjadi pembelinya, dan siapa yang akan menjadi temannya dalam membangun usaha tersebut. Apabila Anda ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, maka ciri-ciri tersebut haruslah Anda miliki. Selanjutnya, strategi mendirikan perusahaan. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab wirausaha yang sukses itu ingin menjadi wirausahawan. Yang pertama, keluarga. Seorang wirausaha yang menjadi keluarga sebagai alasan ia untuk memilih mendirikan usaha yang besar, yaitu karena ia bisa jadi berasal dari keluarga pengusaha dan berada di lingkungan pengusaha sehingga ia termotivasi ingin memiliki usaha sendiri. Yang kedua, sengaja turun ke temuran. Ia sengaja atau memiliki niat untuk merencanakan sebuah usaha di mana ia berani mencoba mencari rekan-rekan yang akan membantunya dan menyusun perencanaan atau menentukan usaha apa yang ia bangun. Yang ketiga, karena iseng. Seseorang yang awalnya hanya melakukan sesuatu yang biasa, namun kemudian sesuatu yang biasa itu menjadi besar. Misalkan seseorang membangun sebuah toko online yang awalnya hanya diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Namun secara perlahan, toko online tersebut membesar sehingga pembeli-pembelinya juga berasal dari luar daerah yang dapat ia jangkau. Hal tersebut membuatnya termotivasi untuk membesarkan usahanya.
Kemudian, 3 cara untuk mendirikan sebuah usaha yaitu yang pertama, mendirikan usaha baru, di mana dalam mendirikan usaha baru ini, kita bisa bekerja secara personal atau dengan kerabat-kerabat kita tentunya. Untuk membuat usaha baru ini, tentunya kita benar-benar memulainya dari nol tanpa ada sentuhan sebelumnya. Yang kedua, membeli perusahaan. Membeli perusahaan dari seseorang yang telah mendirikan usaha tersebut, di mana apabila kita membeli perusahaan ini akan memperkecil biaya promosi kita, karena umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berdiri sebelumnya sudah diketahui oleh khalayak ramai, sehingga kita hanya perlu mengembangkan dan melanjutkan saja tanpa perlu berlebih untuk hal seperti promosi. Ide-ide untuk produksi selanjutnya, karena hal itu sudah disediakan oleh perusahaan sebelumnya. Dalam artian, kita hanya melanjutkan saja tanpa memulai hal-hal yang baru. Yang ketiga, memiliki modal. Baik itu kita mendirikan usaha-usaha yang baru atau kita membeli usaha dari perusahaan lain, hal itu pasti kita akan membutuhkan yang namanya modal. Dalam bentuk apapun, usahanya kita membutuhkan modal, karena modal adalah kunci dari keberlangsungan sebuah usaha. Dan selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sebuah usaha. Yang pertama, kekurangan informasi, di mana dalam membangun sebuah usaha kita harus mengetahui tujuan pasar kita, apa saja cangkupan modal kita, di mana kita kekurangan informasi, kita tidak akan mengetahui siapa target pasar kita, apa strategi yang kita bangun, apa strategi yang kita terapkan. Kita tidak akan mengetahui hal tersebut jika kita kekurangan informasi. Yang kedua, salah perhitungan. Salah perhitungan ini, kita memilih tempat atau salah menempatkan dalam membangun usaha. Kita tidak mengenali pasar, hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga bisa jadi kita membangun usaha yang bertentangan dengan kemauan atau permintaan pasar, sehingga tentu saja usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar karena tidak sesuai dengan pasar yang tersedia. Dalam membangun sebuah usaha, kita juga harus mengenali analisis pasar. Analisis pasar ini yaitu di mana kita harus mengetahui hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pasar kita. Kebutuhan usaha ini diperlukan untuk memajukan usaha-usaha apa yang kita bangun. Analisis pasar ini diperlukan untuk mengetahui apakah usaha yang kita bangun ini layak dibangun atau didirikan pada tempat tersebut. Apakah tempat yang kita gunakan strategis atau kita bisa melihat peluang-peluang terkait kemajuan usaha kita ke depannya. Jika pasar yang kita tempatkan sesuai dengan apa yang kita bangun, apa yang akan kita bangun? Ada 2 jenis modal yang kita perlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Yang pertama, materi atau keuangan, di mana materi dan keuangan ini kita perlukan untuk membeli alat-alat produksi, membeli bahan baku, memberikan gaji kepada karyawan-karyawan, sehingga keuangan ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam mendirikan usaha. Yang kedua, skill atau kemampuan. Skill atau kemampuan yang kita miliki sangat diperlukan dan sangat menentukan dalam membangun sebuah usaha, di mana apabila kita menjalankan hal yang menjadi skill kita, maka kita akan dengan mudah menerima tekanan-tekanan atau segala risiko yang kita dapatkan, karena hal tersebut sudah menjadi hobi dan kebiasaan yang sering kita lakukan dan kita paham dan apa yang akan kita lakukan tersebut. Ada 2 jenis modal usaha yang dapat dilakukan dalam pendirian sebuah wirausaha. Yang pertama, investasi. Investasi ini merupakan biaya jangka panjang di mana biaya ini dapat dilakukan berulang-ulang. Contohnya seperti kita membeli tanah untuk usaha atau itu untuk cabang atau untuk gudang, dan kita membeli peralatan dalam mempermudah proses produksi. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja ini dipaparkan dalam jangka waktu yang pendek, seperti modal untuk proses pengolahan, di mana apabila keuntungan telah balik, maka modal tersebut juga digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali untuk produksi selanjutnya. Kemudian sumber modal usaha. Yang
Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri ini kita dapat dari diri kita sendiri, misalnya dari tabungan sendiri. Keuntungan dari modal sendiri ini, kita tidak akan memiliki bunga dalam perbayaran selanjutnya. Karena hal ini kita dapat dari diri kita sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, modal asing. Modal asing ini kita dapatkan dari luar perusahaan, seperti dari kita meminjam kepada pihak lain atau kita berkolaborasi dengan orang lain, di mana apabila kita menggunakan modal asing ini, kita juga harus memikirkan bagaimana pembayaran selanjutnya terhadap modal asing ini. Kita juga harus berurusan dengan berbagai perjanjian-perjanjian atau hukum yang telah diputuskan dalam peminjaman modal tersebut. Baiklah, pada materi kali ini sangat diharapkan kita dapat memahami terkait dengan proses dalam membangun usaha, di mana dalam membangun sebuah usaha itu diperlukan tujuan, waktu, biaya yang dikeluarkan, dan estimasi keuntungan yang akan didapatkan. Lain dari hal itu juga, lokasi juga menentukan usaha kita itu berkembang atau tidak. Lokasi yang kita tentukan sesuai dengan pasar atau strategi. Dan lokasi yang kita gunakan itu strategis atau dapat menguntungkan perusahaan atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.